Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, mata kuliah manajemen perubahan EKM 432A akan memaparkan materi mengenai hambatan perubahan dalam organisasi. Jadi materi ini akan dibagi menjadi 2 sub. Yang pertama, hambatan perubahan, dan yang kedua adalah tahapan komitmen pada perubahan. Baik, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Hanusia dengan NIM 19075211034. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai hambatan perubahan, di mana manajemen perubahan merupakan sebuah proses dan pendekatan terstruktur dan sistematis yang dimana digunakan untuk membantu suatu individu, tim maupun organisasi, yaitu dengan cara menerapkan pengetahuan, sarana, dan sumber daya untuk merealisasikan perubahan dari kondisi saat ini menuju kondisi baru yang lebih baik, secara efektif dan efisien guna memperkecil dampak dari proses perubahan tersebut. Adapun hambatan-hambatan dalam melakukan perubahan yaitu yang pertama, karyawan kurang terlibat atau bisa disebut gagal melibatkan karyawan dalam proses perubahan. Yang kedua yaitu komunikasi tidak efektif, yang dimana hanya mengeluarkan pengumuman dan strategi perubahan, sementara karyawan juga ingin tahu perihal dampak dari perubahan tersebut. Yang ketiga yaitu buruknya antisipasi pergeseran budaya, di mana perubahan jangan sampai mengabaikan perasaan karyawan terkait budaya ataupun adat yang mereka anut. Yang keempat yaitu kondisi kini yang kurang jelas. Perlu adanya asesmen sehingga dipahami kondisi yang dihadapi ketika baru merencanakan perubahan. Dan yang terakhir yaitu kompleksitas organisasi. Menurut Peter M. Senge, mengingatkan bahwa Drucker mengidentifikasi adanya 3 hambatan untuk melakukan perubahan. Yang pertama yaitu demografis. Perubahan memerlukan waktu yang relatif panjang. Namun banyak manajer sangat tidak sabar mempertimbangkan untuk menunggu perubahan dalam 30-50 tahun ke depan. Perkembangan demografis jangka panjang akan memengaruhi arah perubahan organisasi, di mana jumlah penduduk, tingkat pertumbuhan penduduk, persebaran penduduk, jenis kelamin, angka kelahiran, dan kematian akan mempengaruhi kebutuhan mereka. Yang kedua yaitu persepsi terhadap revolusi informasi. Seperti yang kita ketahui saat ini sedang mengalami revolusi informasi, sehingga mampu menghapus batas-batas suatu negara. Apapun yang terjadi di dunia lain akan mudah terjadi juga di dunia lainnya. Kita akan tertinggal jika kita tidak mampu mengikuti jalannya revolusi informasi tersebut. Namun, persepsi setiap individu itu berbeda-beda. Implikasi dari hambatan terhadap persepsi tentang informasi merupakan sebagai berikut. Yang pertama, semua organisasi harus belajar tentang bagaimana menerima perubahan. Yang kedua, yaitu banyak pengembangan yang mengejutkan. Dan yang ketiga, pemimpin harus belajar menciptakan kesediaan menerima perubahan dengan meninggalkan cara kerja yang lama. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Niputu Eka Arianti Dewi dengan NIM 19075211036. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Hambatan perubahan yang ketiga yaitu lingkungan dan sosial. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, manusia menggali sumber daya alam dari dalam dan permukaan bumi. Seringkali, pengelolaannya tidak memperhatikan kelestarian lingkungan. Kita telah menciptakan sistem ekonomi yang paling boros dalam sejarah kehidupan manusia. Di sisi lain, kemajuan yang diperoleh dari kemajuan teknologi tidak memberikan perhatian cukup pada masalah keadilan. Terjadi peningkatan konsentrasi kekayaan dan pendapatan. Terjadi kesenjangan yang semakin besar antara kaya dengan yang miskin. Hal ini menimbulkan masalah sosial yang dapat meresahkan. Oleh karena itu, pemimpin perubahan harus lebih memperhatikan masalah kelestarian lingkungan dan masalah kesenjangan sosial. Pada hakikatnya, perubahan harus mampu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat banyak. Selanjutnya adalah memahami akan hambatan-hambatan yang timbul dalam melakukan perubahan. Maka, para pemimpin harus memperhatikan beberapa faktor penting sebagai berikut. Yang pertama, mengenali serta menerima kebutuhan akan perubahan. Peluang sukses suatu perubahan masih tetap rendah, sampai kebutuhan akan perubahan itu dikenali dan disetujui. Dalam banyak hal, kita meminta perubahan hanya untuk sekadar berubah saja. Tentu, hal seperti ini tidak bisa diterima. Jika kebutuhan yang akan perubahan dibentuk secara realistis, maka hasrat tersebut bisa diperkuat. Yang kedua ada komunikasi. Setiap orang di perusahaan maupun organisasi hendak mengetahui perubahan apa yang akan terjadi. Jelaskan manfaatnya dan tidak menyembunyikan kesulitan-kesulitan yang mungkin timbul. Jaga perubahan sesuai konteksnya. Ingatlah bahwa suatu perubahan boleh jadi kelihatan besar, namun seringkali kecil saja pada kenyataannya. Yang ketiga, ada dukungan perubahan yang diperlukan. Mendorong seseorang untuk berubah serta berharap perubahan terjadi dengan sendirinya tidak akan pernah berhasil membawa perubahan. Intens mengingatkan tentang mengapa perubahan itu diperlukan, serta manfaat apa yang akan diperoleh adalah metode yang positif untuk mendukung perubahan yang diperlukan. Yang keempat, yaitu mempertegas reaksi terhadap perubahan, baik positif maupun negatif. Setelah perubahan dicapai dengan sukses, maka beritahu
beritahu tim Anda pencapaian ini. Jika kesuksesan yang dicapai lebih rendah dari yang diharapkan, beritahu mereka juga tanpa penegasan, baik positif maupun negatif. Semangat dan kesediaan untuk melakukan perubahan bisa hilang. Yang kelima adalah berperan sebagai teladan. Jika kalian menginginkan seseorang melakukan tugas, kalian harus bisa menjadi teladan atau panutan, yang disebut role model, suatu perilaku yang sesuai bagi mereka. Dan yang terakhir adalah cari dan kenali atau zone of stability. Tetapkan standar yang tinggi, namun masuk akal. Lakukan penilaian terhadap bawahan tentang harapan yang berkaitan dengan kinerja mereka. Dan berikan kepada mereka penilaian tentang kita atas usaha yang mereka lakukan secara kontinu. Hal ini bisa dilakukan melalui one-on-one coaching dengan menekankan pengembangan sumber daya manusia atau people development, bertolak dari kinerja yang dicapai individu. Demikian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Deborah Dwi Arum Pitaloka dengan NIM 19070521044. Di sini saya akan memaparkan materi lanjutan dari rekan saya, yaitu komitmen terhadap perubahan. Suatu perubahan berakar pada komitmen. Apabila peserta dalam transisi perubahan mempunyai komitmen dalam mencapai tujuan perubahan dan membayar harga untuk mendapatkan tujuan tersebut, maka proyek tidak akan gagal. Kenyataannya, kebanyakan kegagalan perubahan dapat dilacak kembali pada kurangnya komitmen. Menurut Daryl M. Conner, komitmen pada hasil secara spesifik hanya akan menjadi kenyataan apabila yang pertama, bersedia menginvestasikan sumber daya atau waktu, termasuk waktu, energi, dan uang, untuk memastikan outcome yang diharapkan. Kemudian yang kedua, mengejar tujuan secara konsisten, bahkan apabila di bawah stres dan perjalanan waktu. Yang ketiga, menolak gagasan atau rencana tindakan yang menjanjikan manfaat jangka pendek, tetapi tidak konsisten dengan strategi menyeluruh untuk mencapai tujuan terakhir. Yang keempat, tetap cepat dalam menghadapi kesulitan dan memfokuskan dalam pencarian tujuan yang diharapkan. Kemudian yang terakhir, yang kelima, menerapkan kreativitas, bersungguh-sungguh, dan menggunakan banyak akal untuk menyelesaikan masalah yang sebaliknya akan menghalangi pencapaian tujuan. Kemudian selanjutnya ada tahapan komitmen pada perubahan. Komitmen tidak dapat dibentuk secara cepat, tetapi dibangun secara bertahap. Komitmen dimulai dengan mempersiapkan terlebih dahulu sebuah hubungan yang akan menimbulkan kepedulian. Dengan persiapan yang baik, maka akan tumbuh pemahaman dan perspektif positif, sehingga orang yang merasa dapat menerima hal tersebut tidak merasa terpaksa. Apabila telah timbul kesadaran untuk menerima, maka barulah dapat terbentuknya komitmen. Daryl M. Conner menyebutkan bahwa pembentukan komitmen harus dilakukan melalui tahapan sebagai berikut. Yang pertama, preparation, merupakan tahap persiapan komitmen. Preparation ini dibagi menjadi dua tahap. Yang pertama adalah kontak, dan yang kedua adalah awareness. Jadi, kontak merupakan sebuah usaha melakukan kontak yang dilakukan melalui rapat, pidato, atau memo. Terdapat dua kemungkinan hasil pada tahap kontak, yaitu yang pertama, ketidakpedulian yang akan mengurangi kesempatan persiapan yang cukup untuk komitmen atau unawareness, dan kepedulian yang akan memberikan kesempatan dalam proses atau awareness. Kemudian tahap selanjutnya adalah awareness. Awareness atau kepedulian merupakan tahapan dalam proses komitmen. Apabila kita menyadari bahwa modifikasi yang mempengaruhi operasi sedang berjalan. Baik, untuk tahapan selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nika Rizka Rudianti dengan NIM 19070521046. Di sini saya akan membawakan materi dari sebelumnya mengenai tahapan komitmen dalam perubahan. Tahapan selanjutnya itu acceptance, di mana dalam tahap ini memiliki dua fase, yaitu understanding dan positive perception. Di mana understanding ini memahami sifat dan maksud perubahan merupakan bagian pertama dari acceptance. Orang yang peduli dan memahami terhadap perubahan sekarang dapat mempertimbangkan. Meskipun demikian, hasil pertimbangan akan didasarkan pada persepsi tentang realita dari masing-masing orang yang bervariasi menurut sudut pandang dan nilai-nilai intelektual dan emosional. Kemungkinan dari tahap ini yaitu negative perception dan positive perception. Selanjutnya yaitu positive perception. Ketika kita merasakan perubahan sebagai sesuatu yang positif, kita harus menentukan apakah akan mendukung atau tidak. Apabila kita melihat prosedur sebagai positif, tetapi tidak terdapat faktor lain yang menentukan komitmen pada waktu yang diperlukan, seperti energi dan sumber daya lain, untuk membuatnya berjalan. Dua kemungkinan hasil positif tahap perception adalah keputusan tidak mendukung implementasi atau keputusan formal menginisiasi perubahan. Tahap yang ketiga adalah komitmen. Komitmen ini memiliki tiga fase, yaitu installation, adoption, dan institutionalization.
Pada tahap pertama, yaitu installation, proyek telah operasional atau berjalan, dan tonggak kedua telah dicapai, yaitu ambang batas komitmen. Tahap ini bukan merupakan periode percobaan, tetapi menjadi peluang pertama untuk tumbuhnya tindakan komitmen yang sebenarnya. Tindakan ini memerlukan konsistensi maksud, sumber daya investasi, dan subordinasi sasaran jangka pendek pada tujuan jangka panjang. Yang kedua adalah adoption. Adoption ini yaitu tahap menguji implikasi yang lebih luas dari perubahan. Tahap ini difokuskan pada masalah mendalam dan jangka panjang. Prospek perubahan pada tahap ini tetap dievaluasi dan masih dimungkinkan untuk penundaan. Dan tahap yang terakhir adalah institutionalization. Apabila proyek telah diinstitusionalisasi, pekerja tidak lagi memandang perubahan sebagai tentatif. Mereka mengharapkan untuk menggunakan sebagai masalah rutin. Dan tahap yang terakhir adalah tahap internalization, di mana tahap ini merupakan bentuk tahapan tertinggi, di mana para pekerja sangat memiliki komitmen pada perubahan, karena mencerminkan kepentingan pribadi, tujuan, atau nilai-nilai yang dapat dikatakan bahwa komitmen ini datang dari dalam hati. Agar perubahan mendapatkan dukungan yang maksimum, pekerja harus didorong oleh motivasi internal yang mencerminkan keyakinan dan keinginan sendiri dari organisasi tersebut. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya, Yustiasari Pratnyani, NIM 190721050, akan melanjutkan pembahasan materi berikutnya. Materi berikutnya yaitu pedoman untuk komitmen. Membangun komitmen perubahan tidaklah mudah. Menurut Daryl R. Conner, terdapat 6 pedoman penting untuk membangun komitmen yang diperlukan untuk keberhasilan perubahan organisasional. Di antaranya, yang pertama, orang merespon pada perubahan pada tingkat intelektual dan emosional yang berbeda. Kepala dan hati bergerak pada tingkat yang berbeda. Kapasitas intelektual yang kita miliki untuk mengamati, berpendapat, memutuskan, dan bertindak adalah lebih besar daripada kapasitas kita secara emosional. Yang kedua, yaitu komitmen adalah mahal. Jangan mencobanya apabila tidak dapat membayar. Mendapatkan komitmen organisasional sangat kompleks dan mahal. Kebanyakan sponsor menginginkan dukungan penuh atas perubahan yang mereka harapkan, namun mereka memiliki sedikit pemahaman atas usaha dan pengeluaran yang terkait untuk mendapatkannya. Yang ketiga, yaitu jangan mengira komitmen akan dibangkitkan tanpa rencana tindakan. Manajer sering menyediakan sumber daya yang cukup untuk membuat keputusan yang tepat tentang apa yang harus diubah, dan kemudian gagal untuk membangun komitmen yang perlu untuk menjalankan keputusan. Untuk masalah mendasar yang penting, implementasi perubahan terlalu berisiko meninggalkan kesempatan komitmen. Yang keempat, yaitu ingat bahwa membangun komitmen adalah proses pengembangan. Sebuah perusahaan dapat menyelesaikan tujuan perubahan apabila memandang proses komitmen ini dari perspektif pengembangan. Yang kelima, yaitu membangun komitmen atau mempersiapkan konsekuensi. Kepentingan proyek perubahan bagi organisasi dan tingkat gangguan yang disebabkan harus mempertimbangkan tingkat komitmen yang diperlukan untuk sukses. Yang terakhir, yaitu perlambat meningkatkan kecepatan. Kadang-kadang tampaknya cara tercepat mengimplementasikan perubahan adalah dengan memaksanya. Tetapi pendekatan ini hanya tampak cepat karena orang tidak mengalkulasi biaya resistensi jangka panjang yang tersembunyi. Dengan memperlambat, mungkin mempunyai waktu untuk melakukan komunikasi terbuka, melibatkan pekerja, memperkuat pemberdayaan, dan mengembangkan sinergi hubungan kerja sehingga membangkitkan komitmen pada perubahan yang diharapkan. Menurut Joseph R. Folkman, menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara komitmen dengan tingkat kesulitan perubahan. Perubahan hanya mudah apabila kita mengombinasikan komitmen tingkat tinggi dengan tingkat kesulitan yang rendah. Apabila komitmen tinggi dan kesulitan dari tugas tinggi, maka membuat perubahan itu akan mengalami kesulitan. Tetapi, walaupun kesulitan tugas rendah dan komitmen rendah itu juga akan membuat perubahan tetap sulit. Dan apabila komitmen rendah dan kesulitan tugas tinggi itu akan membuat perubahan tidak mungkin. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.